Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah Effendi dari kelas 10 DPIB. Saya akan menjelaskan tentang gempa bumi dan tsunami dan dampak-dampaknya. Tsunami, pengertian gempa dan tsunami dan jenis penyebab akibat acara mendapati gempa bumi. Pengertian gempa bumi adalah getaran atau guncangan. Gempa bumi juga bisa diartikan sebagai suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat perasaannya. Jenis-jenis gempa bumi. Gempa bumi terbagi menjadi jenis, yaitu dari kerak dalam bumi sampai kerak luar bumi. Susunan gempa bumi masih terjadi dempetan origin. Dampak fisik, perguguran banyak yang dihancurkan atau fasik. Bila berada di dalam rumah, jangan panik dan berlari keluar. Bila tidak ada, lindungilah kepala dengan bantal atau bahan yang empuk. Bila sedang berada di luar ruang, maka pergilah ke tempat yang terbuka. Pengertian dari tsunami. Indonesia merupakan negara yang terletak di antara dua benua, yakni Asia dan Australia, dan antara dua benua tersebut gempa bumi di bawah laut. Hampir 90% peristiwa tsunami di dunia disebabkan oleh gempa bumi yang terjadi di bawah laut. Gempa bumi yang terjadi dua letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi baik itu atas atau bawah laut dapat menjadi penyebab tsunami. 3. Longsor bawah laut. Tahukah kamu bahwa dasar laut terdapat struktur yang mirip dengan daratan seperti bukit, lembah, dan cengkupan yang bisa longsor sewaktu-waktu. Hantaman meteor. Penyebab yang satu ini memang jarang sekali terjadi dan bahkan belum ada dokumentasi yang menyebutkan adanya tsunami akibat hantaman meteor. Dan itu saja portofolio pipas dari saya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti inilah terjadinya gempa bumi dan tsunami. Menatap bumi dari angkasa, orang tidak bisa melihat bahwa permukaan bumi terpecah antara sejumlah lempeng besar dan kecil. Dan lempeng-lempeng itu terus bergerak. Di sini, di tengah Samudra Atlantik, dua lempeng saling menjauh. Pergerakan itu didorong magma cair yang bergerak dari inti bumi yang panas ke permukaan. Batu-batuan panas itu kemudian mendingin dan menutup celah yang terbentuk antara kedua lempeng tektonik. Di beberapa lokasi, sebagian bebatuan panas ini muncul ke permukaan bumi. Misalnya di Islandia, pulau itu tumbuh sekitar 5 cm setiap tahunnya karena kedua lempeng saling menjauhi. Dan itulah alasannya mengapa di Islandia hampir setiap hari terjadi gempa bumi. Untungnya hanya getaran ringan sehingga tidak ada kerugian apapun. Gempa lebih kuat terjadi di mana dua lempeng tektonis saling mendorong, misalnya di Asia, 8.000 km dari Islandia. Di sini, lempeng India dan lempeng Eurasia saling mendorong. Ini menimbulkan kekuatan besar dan mendorong pembentukan pegunungan Himalaya. Akibatnya, di pinggiran kedua lempeng timbul tegangan tinggi. Tegangan yang terus bertambah akhirnya terlepas dalam bentuk gempa bumi. Di kawasan Himalaya, tepatnya di Nepal, tahun 2015 gempa bumi berkekuatan 7,5 pada skala Richter menghancurkan rumah penduduk dan kuil tempat ibadah. Ribuan orang meninggal dunia. Di dekat pantai Jepang, dua lempeng juga saling menekan. Pinggiran kedua lempeng akhirnya tertekan ke bagian dalam bumi. Sebuah lempeng jadi melengkung. Jika tegangan terlepas tiba-tiba, terjadilah bencana alam, yaitu tsunami. Itulah yang terjadi tahun 2011 ketika tsunami besar landa pantai timur Jepang. Daerah pantai luluh lantak, lebih dari 18.000 orang kehilangan nyawa. Gempa bumi juga mengancam pantai barat Amerika Serikat. Di sini penyebabnya adalah dua lempeng yang bergesekan di daerah yang disebut Patahan San Andreas. Panjang pinggiran lempeng yang bergesekan sekitar 1.000 km.
Gesekan juga menyebabkan benturan. Kedua lempeng saat ini saling terkait. Sejak kaitan terjadi, terbentuk tegangan besar. Para peneliti memperkirakan seluruh kawasan ini terancam bencana alam yang bisa terjadi kapan saja. Lempeng-lempeng di permukaan bumi selalu bergerak, sehingga terutama di bagian pinggirnya kerap terjadi gempa bumi.